not a secret I tried, but I can't have you. Kita langsung mulai saja ya kuliahnya, sudah jam 8. Saya Ibu. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini yang dibahas adalah pengumpulan dan pengolahan data surveillance epidemiologi. Adapun subpokok bahasan yang akan dibahas, yang pertama itu adalah pengumpulan data, kemudian kompilasi data, yang ketiga adalah analisis data, interpretasi data, dan yang terakhir adalah diseminasi data. Jadi pada kuliah kali ini adalah mengenai kegiatan-kegiatan terkait dengan pengumpulan dan pengolahan data untuk surveillance epidemiologi. Untuk subpokok bahasan pertama kita masuk ke pengumpulan data.
Pengumpulan data ini dilakukan baik secara aktif maupun secara pasif. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, metode wawancara. Metode wawancara ini biasanya menggunakan pedoman wawancara. Wawancara ini biasanya dilakukan untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Kemudian pengukuran. Pengukuran ini biasanya menggunakan alat ukur sesuai dengan data yang diinginkan. Misalnya untuk mengukur berat badan, yang digunakan adalah timbangan atau meteran biasanya untuk mengukur luas. Dalam hal ini yang berkaitan biasanya dengan kesehatan lingkungan adalah luas ventilasi. Kemudian metode pengumpulan data yang ketiga adalah dengan observasi. Observasi ini biasanya menggunakan checklist atau lembar observasi, misalnya untuk mengetahui kondisi lantai. Jadi jadi kalau turun lapangan untuk melakukan observasi itu ada checklist. Jadi sudah ada kriteria-kriteria yang akan kriteria data yang akan dikumpulkan yang tercatat pada checklist itu. Jadi pada saat turun lapangan, sisa mencocokkan kondisi lingkungan yang diamati dengan yang ada pada checklist. Contohnya itu misalnya kondisi lantai, keberadaan jentik, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah pengisian kuesioner atau angket. Untuk mengikuti pengisian kuesioner atau angket ini juga biasa memang responden dikasih langsung kuesioner untuk diisi, atau biasanya pengumpul data ini membacakan pertanyaan, kemudian dijawab oleh responden atau orang yang diambil datanya atau orang yang diwawancarai. Kemudian masuk ke kompilasi data. Nah, kalau kompilasi data ini adalah suatu proses penggabungan serta menerjemahkan sesuatu atau source program menjadi bentuk lain. Kompilasi ini merupakan teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut sebagai bahasa sasaran. Jadi, bahasa sederhana dari kompilasi data ini adalah pengelompokan data. Untuk memahami lebih lanjut, akan kita berikan contoh mengenai kompilasi data, tapi sebelum itu kita bahas dulu mengenai interpretasi, analisis, dan diseminasi data. Jadi akan ada contoh yang kita pelajari mulai dari proses pengumpulan data seperti apa sampai dengan diseminasi data. Suara saya kedengaran kan? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Dengar Ibu. Kita lanjut dengan analisis data. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan analitik untuk menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan surveillance yang ditetapkan. Kemudian, analisis dengan menggunakan metode epidemiologi dilakukan dengan mendapatkan gambaran tentang distribusi penyakit atau masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi menurut orang, waktu, dan tempat. Jadi maksudnya adalah, kan tadi kan analisis data dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan analitik. Nah, untuk analisis deskriptif ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang distribusi penyakit, dalam hal ini menurut orang, waktu, dan tempat. Selanjutnya, analisis dengan menggunakan metode analitik, yaitu untuk mengetahui hubungan antar variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian kesakitan atau masalah kesehatan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar ini.
Jadi analisis data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama analisis deskriptif. Analisis deskriptif dalam hal ini adalah menggambarkan. Contoh menggambarkan misalnya untuk menggambarkan cuman melihat kayak gambaran itu misalnya hanya melihat jumlah saja atau keadaan saja. Misalnya kayak gambaran itu, misalnya penyakit ISPA, mau mengetahui berapa yang menderita ISPA, berapa yang tidak menderita ISPA. Itu adalah analisis data dengan deskriptif, karena cuma menggambarkan jumlah saja. Sedangkan analisis data untuk yang analitik itu sudah melihat hubungan. Jadi kalau tadi deskriptif, dia cuma menggambarkan datanya saja, cuman melihat jumlah saja. Contoh deskriptif lainnya itu adalah dengan contoh deskriptif lainnya itu misalnya kayak mengetahui jumlah, kalau tadi berapa yang ISPA, berapa yang tidak ISPA. Kalau deskriptif lainnya itu untuk mengetahui berapa yang ventilasinya memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat. Jadi cuma menggambarkan saja yang menderita berapa, yang tidak menderita berapa, ventilasi yang memenuhi syarat berapa, ventilasi yang tidak memenuhi syarat berapa, itu menggambarkan. Kalau untuk analitik berarti dia mengetahui hubungan. Misalnya contoh nih misalnya analitik itu mengetahui hubungan antara orang yang tidak memenuhi syarat ventilasi, mengetahui hubungan ventilasi dengan kejadian ISPA. Jadi sudah melihat hubungan antara faktor lingkungan dengan penyakit. Jadi itu analitik. Jadi kalau deskriptif cuma menggambarkan saja, jadi biasanya yang digambarkan adalah jumlahnya berapa-berapa, kemudian kalau analitik dia lebih melihat kehubungan, apakah betul ada hubungan antara variabel yang mempengaruhi dengan variabel yang dipengaruhi. Contohnya misalnya kayak kondisi lingkungan itu adalah yang mempengaruhi, kemudian yang dipengaruhi adalah penyakit. Contohnya kayak kondisi lingkungan dalam hal ini adalah penyakit ISPA, yaitu ventilasi, kemudian yang dipengaruhi di sini adalah ISPA. Jadi mengetahui hubungan antara ventilasi dan ISPA. Contoh lainnya misalnya keberadaan jentik dengan kejadian demam berdarah. Jadi yang faktor yang mempengaruhi di sini adalah keberadaan jentik dan faktor yang dipengaruhi adalah demam berdarah. Apakah betul dengan adanya keberadaan jentik dapat menyebabkan terjadinya demam berdarah pada seseorang? Jadi itu ya bedanya antara analisis data deskriptif dan analisis data analitik. Jadi kalau deskriptif dia lebih ke menggambarkan, kalau analitik dia lebih ke untuk mengetahui hubungan. Jadi dia lebih dalam untuk mencari informasinya. Kayak contohnya kalau pertanyaan, kalau deskriptif itu misalnya apa, di mana, kapan, itu lebih ke menggambarkan. Tapi kalau analisis data, kalau terkait dengan pertanyaan itu why, how, jadi mengapa seperti itu, bagaimana prosesnya terjadi, ya itu lebih ke analitik. Jadi untuk mengetahui lebih mendalam informasinya kalau analitik. Selanjutnya, interpretasi data. Interpretasi data dalam hal ini merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil, pernyataan, kriteria, standar untuk menemukan makna. Jadi interpretasi data ini sudah ada data tersedia dan kita memaknai data tersebut. Kemudian diseminasi informasi ini adalah penyebar luasan informasi. Jadi inti dari diseminasi informasi adalah penyebar luasan informasi.
yang harus dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti, dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan kegiatan. Jadi intinya diseminasi informasi ini adalah menyebarluaskan informasi. Kenapa informasi harus disebarluaskan? Karena bisa menjadi informasi yang menjadi arah kebijakan suatu kegiatan atau suatu evaluasi program. Informasi yang disebarkan ini haruslah dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti dan dapat dimanfaatkan. Percuma informasi kalau tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dimanfaatkan. Tidak ada gunanya. Jadi informasi yang disebarkan ini harus mudah dimengerti dan tentunya dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, diseminasi informasi ini dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berkala, forum pertemuan, ataupun publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah ini contohnya adalah jurnal-jurnal yang dipublikasikan. Kalau forum pertemuan, yaitu biasanya ada pertemuan-pertemuan ilmiah, orang yang dalam satu ruang lingkup ilmu itu biasanya melakukan pertemuan untuk membahas temuan-temuan terkini mengenai masalah kesehatan tertentu. Kemudian laporan berkala, jadi kalau untuk di surveillance sendiri, laporan berkala dalam hal ini ada laporan yang rutin dilaporkan tiap bulan itu. Kalau di surveillance itu biasanya ada laporan mingguan dan laporan bulanan. Itu adalah laporan berkalanya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Jadi contoh soal ini telah dilakukan pengumpulan data secara aktif di masyarakat pada 5 responden dan diperoleh informasi sebagai berikut. Jadi sudah dilakukan pengumpulan data. Ini ada responden pertama, Bapak Madi, umur 57 tahun, pendidikan terakhir SMA, bekerja sebagai wira swasta, tidak menderita ISPA, ventilasinya tidak memenuhi syarat, dan kelembaban juga tidak memenuhi syarat. Jadi ini informasi yang diperoleh pengumpulan data di rumahnya Bapak Madi. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data di rumahnya Ibu Kety. Kemudian dilakukan pengumpulan data juga di rumahnya Bapak Saleh. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data di rumahnya Bapak Hamdi, dilakukan pengumpulan data di rumahnya Ibu Siti. Nah, jadi ini informasi yang diperoleh. Jadi kalau dalam tahap surveillance tadi ini merupakan tahap pengumpulan data. Nah, setelah tahap pengumpulan data, kita masuk kepada tahap ada yang bisa menjawab setelah pengumpulan data, tahap apa? Apa yang dilakukan setelah pengumpulan data? Tahap apa yang dilakukan setelah pengumpulan data? Ada yang mau menjawab? Tahap komplikasi data, Ibu. Kompilasi ya. Kompilasi itu apa? Pengolahan. Kompilasi tadi apa? Pengolahan data, Bu. Pengolahan data. Ya, dia masuk dalam aktivitas pengolahan data. Hanya saja pengolahan data ini kan banyak nih. Ada kompilasi, kemudian analisis, kemudian analisis. Jadi itu adalah pengolahan data. Nah, yang saya tanyakan, apa sih yang dilakukan di kompilasi ini? Tadi saya sudah bilang, bahasa sederhana dari kompilasi data adalah apa? Ibu, kompilasi data itu suatu proses penggabungan serta penjelmaan data. Oke. Ada yang mengerti tidak kalau bahasanya seperti itu? Menerjemahkan dan menggabungkan data.
Data diterjemahkan dan data digabungkan. Tadi saya sudah bilang bahasa sederhananya yang lebih mudah dipahami adalah mengelompokkan data. Jadi kompilasi. Jadi data dipilah-pilah, kemudian dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Nah, ini kan ada beberapa, kalau informasi seperti ini kan masih merata ya, belum ada data spesifik, belum ada yang bisa diinterpretasikan seperti ini, karena datanya masih betul-betul informasi yang masih apa sih namanya, dia masih kayak masih betul-betul mentah, belum ada informasi spesifik yang bisa diperoleh dari sini. Makanya perlu dilakukan kompilasi data. Nah, contoh kompilasi data itu seperti ini. Tadi dilakukan Bapak Madi ya. Tadi kita melakukan pengumpulan data di rumahnya Bapak Madi. Informasi yang diperoleh itu kalau kayak begini kan lebih variatif ya informasinya. Lebih banyak yang bisa diketahui dibandingkan dengan informasi per paragraf tadi. Kalau sudah dikompilasi seperti ini, sudah dikelompokkan berdasarkan kelompoknya. Jadi tadi Bapak Madi umurnya 50 tahun, 57, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhirnya adalah SMA, dia tidak menderita ISPA, dan setelah dilakukan pengukuran ternyata ventilasinya tidak memenuhi syarat. TMS itu tidak memenuhi syarat ya, dan MS itu memenuhi syarat. Jadi kompilasi data itu seperti ini. Jadi tadi menerjemahkan, jadi Bapak Madi, kemudian karena kata-katanya adalah Bapak, kita menerjemahkan bahwa dia berjenis kelamin laki-laki, kemudian umurnya 57 tahun, tadi pendidikan terakhirnya adalah SMA, kita menerjemahkan dia masuk dalam kategori pendidikan terakhir, dan dia tidak menderita ISPA. Kemudian dari data yang telah dikumpulkan itu dari pengukuran ventilasinya dengan membandingkan luas lantainya, maka diketahui bahwa dia tidak memenuhi syarat. Begitupun dengan kelembaban. Nah, begitupun dengan mengelompokkan data-data dari responden berikutnya. Jadi ini adalah kompilasi data. Lebih enak mana dilihat, lebih informatif mana? Yang seperti ini, yang masih kata-kata, dibandingkan dengan yang sudah dikelompok-kelompokkan seperti ini. Lebih mudah melihat informasinya yang mana? Yang kata-kata tadi atau yang sudah dibuat pengelompokan seperti ini? Bagaimana? Lebih mudah yang ini ya, karena sudah langsung pada intinya. Kalau tadi kita masih harus membaca. Selanjutnya, setelah kompilasi data apa? Jadi tadi sudah mengumpulkan, kemudian sudah dikompilasi. Langkah berikutnya apa? Analisis data, Ibu. Analisis data. Nah, tadi analisis data ini terbagi menjadi dua. Analisis data apa? Terbagi menjadi dua analisis datanya. Analisis data apa? Secara apa? Deskriptif sama analitik. Deskriptif sama analitik ya. Ada yang bisa membedakan deskriptif analitik sama deskriptif dan analitik? Deskriptif dan analitik.
Ibu, Silakan Nurul Sari. kalau deskriptif itu gambaran tentang distribusi penyakit atau masalah kesehatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi menurut waktu, tempat, dan orang. Kalau analitik itu suatu hubungan atau yang dilakukan untuk mengetahui variabel yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian kesakitan atau masalah kesehatan. Oke. Jadi kayak contoh nih ya, jadi tadi sudah tepat yang disampaikan sama temannya kalian. Nah, misalnya kayak ISPA ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada ventilasi, ada kelembaban, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita cuma menggambarkan ISPA, ada 3 orang yang ISPA, kemudian ada 2 orang yang ISPA, ada 3 orang yang tidak ISPA, kemudian ada 2 orang yang ventilasinya memenuhi syarat, ada 3 orang yang ventilasinya tidak memenuhi syarat, kemudian semua orang kelembabannya tidak memenuhi syarat, itu adalah menggambarkan. Jadi cuman sekedar menggambarkan. Tapi kalau tadi katanya temannya, kalau analitik dia sudah melihat hubungan. Jadi mau melihat hubungan antara ISPA dengan ventilasi. Apakah ventilasi ini berpengaruh terhadap status atau kejadian ISPA? Apakah kelembaban ini ada kaitannya dengan ISPA, atau apakah kelembaban ini dapat menyebabkan seseorang menderita ISPA. Jadi itu maksud dari deskriptif dan analitik. Jadi kalau deskriptif hanya sekedar menggambarkan berapa yang sakit, berapa yang tidak, berapa yang kondisi lingkungannya baik, berapa yang kondisi lingkungannya tidak baik, berapa yang kondisi lingkungannya baik, berapa yang kurang baik. Jadi itu hanya menggambarkan. Jadi masing-masing faktor itu hanya digambarkan kalau deskriptif. Kalau analitik dia sudah mulai mencari tahu kira-kira apa betul ada hubungan antara ventilasi dengan kejadian ISPA, apa betul ada hubungan antara kelembaban dengan ISPA. Jadi mencari tahu hubungan kalau analitik lebih mendalam, kalau deskriptif dia hanya menggambarkan saja. Selanjutnya, setelah kompilasi data tadi analisis data ya. Nah, analisis data, contoh analisis data yang dilakukan di sini. Nah, tadi kalau dari informasi tersebut kan kita ada 5 responden ya. Ada yang 2 orang tadi yang ISPA dan ada 3 orang yang tidak ISPA. Nah, ini kalau dilihat dari sini kira-kira ini analisisnya dalam bentuk apa? Apakah dia deskriptif atau analitik? Kalau dilihat seperti ini. Deskriptif, Ibu. Deskriptif ya, karena dia hanya menggambarkan saja berapa yang ISPA, berapa yang tidak ISPA. Tidak ISPA. Selanjutnya tabel yang ini. Jadi kalau tadi dari informasi mengenai kelembaban, ternyata semua kelembaban di rumah responden itu tidak memenuhi syarat. Jadi TMS 5, kemudian yang MS 0 atau yang memenuhi syarat tidak ada, dan TMS itu ada 5 orang. Kalau ini masuk kategori apa? Apakah dia analitik atau deskriptif? Analitik, Ibu. Kok analitik? Alasannya? Alasannya analitik? Dia masih masuk kategori deskriptif ya, karena di sini dia masih menggambarkan. Masih menggambarkan, cuman mengkategorikan saja berapa yang memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat. Nah, saya berikan contoh tabel untuk analisis data yang
eh, untuk contohnya nanti saja ya, kita lanjutkan dulu karena waktunya. Jadi untuk pertemuan berikutnya saya akan berikan bagaimana contoh analisis data untuk yang analitik. Kita masuk dulu ke analisis interpretasi data. Jadi tadi setelah dilakukan pengumpulan data, kemudian ada kompilasi data. Kompilasi data ini mengelompokkan data, kemudian setelah kompilasi dilakukan analisis, kemudian selanjutnya dilakukan interpretasi data. Nah, contoh interpretasi data di sini, kalau tadi cara menginterpretasinya adalah seperti ini. Jadi pada tabel tersebut diketahui bahwa kelembaban rumah semua responden tidak memenuhi syarat. Jadi di sini bahwa semuanya dari 5 responden kelima-limanya itu tidak memenuhi syarat, atau dengan kata lain kelembaban di rumah semua responden itu tidak memenuhi syarat. Jadi itu cara melakukan interpretasi data. Jadi menjelaskan atau menguraikan yang ada pada tabel, itulah yang dimaksud dengan interpretasi data. Contoh lain interpretasi data, interpretasi berikutnya adalah bahwa interpretasi juga ini kita bisa membandingkan dengan standar yang ada. Jadi kelembaban yang memenuhi syarat adalah 40-70%. Itu adalah kelembaban yang memenuhi syarat untuk rumah warga. Kemudian status ISPA. Jadi kita lihat interpretasinya itu pada tabel tersebut diketahui bahwa dari 5 responden, jadi ada 5 responden, 40% diantaranya itu menderita ISPA, atau 40% ini juga dari 2 orang. Bagaimana cara memperoleh 40%? Jadi caranya itu adalah, jadi dengan cara, tadi kan diketahui bahwa 2 ISPA, 2 orang yang menderita ISPA, dan 3 yang tidak menderita ISPA. Nah, bagaimana cara memperoleh persennya? Ini adalah dengan cara 2 ini kemudian dibagi dengan, jadi yang penderita ISPA dibagi jumlah responden keseluruhan, kemudian dikali 100%, maka diperoleh 40%. Begitupun dengan yang tidak ISPA. Jadi tidak ISPA ini, data tidak ISPA ada 3 orang, kemudian dibagi dengan jumlah responden, dikali 100%, maka dapat 60%. Nah, interpretasinya adalah pada tabel tersebut diketahui bahwa dari 5 responden, 40% diantaranya menderita ISPA. Jadi seperti itu cara melakukan interpretasi data. Selanjutnya, tugas. Tugasnya kalian adalah membuat diseminasi informasi dengan cara membuat leaflet. Tapi sebelum kita bahas tugas lebih lanjut, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya ulang kembali ya. Jadi mata kuliah ini adalah kenapa kita penting belajar mengenai pengolahan data dalam surveillance, karena tidak akan ada informasi yang dihasilkan dari kegiatan surveillance kalau kita tidak melakukan yang namanya pengolahan data. Nah, pengolahan data ini, proses pengolahan data dalam surveillance itu dimulai dari melakukan kompilasi data, kemudian kompilasi data dalam hal ini adalah mengelompokkan data,
Kemudian setelah data dikelompokkan, berikutnya data dianalisis. Kemudian setelah dianalisis muncullah datanya dan dilakukan interpretasi pada data tersebut. Setelah ada interpretasi, maka diperolehlah sebuah informasi. Nah, dari informasi ini kemudian disebarluaskan. Dan tentunya informasi ini harus mudah dipahami dan dapat dimanfaatkan. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Bila Ibu, Nah, silakan. tadi kan Bila masuk agak terlambat Ibu, terus Mm-mm. Bila sampai di Mm-mm. kayaknya sebelum kompilasi data deh. Oke. Sebelum kompilasi data. Lagi. Analisis data Ibu. Oh, berarti Bila sudah pengumpulan data. Di sini Itu tadi. Bila tara dengar Ibu. Yang mana? Soalnya Yang Bila ini? masuk terlambat. Ini? Iya, yang ini kalau tak salah tadi Ibu ada bilang lagi tentang deskriptif sama analitik. Oh, oke. Jadi analisis data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah gambaran. Jadi dia cuma menggambarkan tok saja. Kayak tadi saya bilang, menggambarkan berapa yang ISPA, berapa yang tidak ISPA, berapa yang ventilasinya memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kalau analitik dia sudah menghubungkan. Kalau tadi cuman sendiri-sendiri berapa yang ISPA, berapa yang tidak, kemudian berapa yang ventilasinya memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat, kemudian kelembaban, berapa yang memenuhi syarat kelembaban, berapa yang tidak memenuhi syarat kelembaban. Jadi masing-masing menggambarkan. Tapi kalau analitik dia sudah mencari hubungan, apakah ada hubungan atau apakah ada pengaruh dari ventilasi yang tidak baik atau ventilasi yang tidak memenuhi syarat, apakah dia berpengaruh terhadap orang bisa menderita ISPA atau tidak ISPA. Jadi itu perbedaan antara analisis data deskriptif dan analisis data analitik. Sampai situ bisa paham, Nabila? Bisa dipahami? Iya Ibu. Ini yang kayak yang Ibu kasih contoh tabel tadi tuh. Ya, yang tabel itu tadi adalah yang deskriptif. Iya Ibu. Karena cuma menggambarkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bahas tugas ya. Jadi tugasnya itu adalah membuat leaflet sebagai media diseminasi informasi, dan isi leaflet tadi ini adalah terkait informasi mengenai ISPA. Kan tadi dari mulai terang mengumpulkan data, kemudian sampai dengan interpretasi data itu kan sudah ada datanya tuh, sudah ada informasi yang diperoleh. Nah, selanjutnya data-data tersebut dimasukkan ke dalam leaflet untuk menyebarluaskan informasi. Kan tadi kan ada data tuh mengenai ventilasi. Nah, jadi data-data tersebut selain data-data jumlah bisa juga ditambahkan kayak di leaflet itu tambahkan mengenai kan ada tadi tuh memenuhi syarat tidak memenuhi syarat, berarti tambahkan lagi di leaflet itu informasinya apakah seperti apa sih sebenarnya, kan ada yang tidak memenuhi syarat tadi tuh bahasanya. Jadi tambahkan juga di dalam leaflet seperti apa sebaiknya ventilasi itu dan seperti apa sebaiknya kelembaban itu agar orang terhindar dari ISPA. Jadi
Seperti itu nanti ya dibuat leafletnya. Untuk lebih lanjut akan saya sampaikan informasinya di Google Classroom. Untuk pertanyaan berikutnya